Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa dini wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Monggo anak-anak, sebelum kita mulai, kita sama-sama meminta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, maslahah fi dini wa dunya hatta akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadrati Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa 'amatana fi asrarihi wa anwarihi fid din wa daraini. Amin ya rabbal alamin. Kita mengulang sedikit dari yang telah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Wa qala al-qatadah 'alaikum bis-sholati fa annaha khuluqul mu'minin. Dan telah berkata bahwa Imam Qatadah, alaikum bisolah, wajib atas kalian bisolati kelawan lakoni sholat, fa innaha karena setuhuni sholat iku khuluqul mu'minin, dan ditondo akhlake wong beriman. Wa qala lan dawuh sinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ummati ummatun marhumatun, ummati utawi umat ingsun iku umatun suwijine umat, marhumatun kang den welasi apa umat, kang den welasi sapa umat, wala yatafa'ulan ora den tolak anhum saking umat apa al-bala bala musibah ila kejaba bil ikhlasi kelawan onone sifat ikhlas, wa tu'aihim lan tungane pira-pira umat, wa sholatihim lan pira-pira sholate umat, wa tu'afaihim lan pira-pira onone kaum tu'afa ing dalem biro-biro umat. Maka jalan mustaqalan teman-teman mustaqal apa ahadithu biro-biro hadis kafiratun kang akeh banget, tatulukan nuduhake apa hadis kafirah kalau kufri nane surati yang atase kufure wong kang ninggal surga. Wa akhodalan wis ngalap, sudah mengambil pihak kelawan hadis kafirah, sapa sing ngambil kafirun wong akeh minas sahabat saking golongan para sahabat, minhum kang tetep saking para sahabat iku wau sapa Umar bin Khattab, sahabat Umar bin Khattab, wa Abdurrahman bin Auf lan sahabat Abdurrahman bin Auf, wa Mu'adz bin Jabal lan sahabat Mu'adz bin Jabal, wa Abu Hurairah lan sahabat Abu Hurairah, wa Ibnu Mas'ud dan sahabat Ibnu Mas'ud, wa Ibnu Abbas dan sahabat Ibnu Abbas, wa Jabir bin Abdullah dan sahabat Jabir bin Abdullah al-Ansari, wa Abu Darda dan sahabat Abu Darda, radhiyallahu anhu bareng ridho sinten Allah Gusti Allah anhum saking sahabat-sahabat ingkang kasebat asmanipun niku wau, wa tabi'ahum lan pira-pira wong kang padha antum ing dalem para sahabat sapa kathiran wong akeh minasama fi saking pira-pira ulama salaf, minhum kang iku tetep saking ulama salaf sapa Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal, wa Ishaq bin Rawaihah lan sahabat Ishaq bin Rawaihi, wa Abdullah bin Mubarak dan sahabat Syekh Abdullah bin Mubarak, wa Nakhwa'i lan Syekh Nakhwa'i, wa jama'ah
dan kathirun dan para sekumpulan para ulama salaf kathirun dan jumlah akeh banget. Anahikum kang padha nyegah sapa ulama-ulama niku hukum ing dalam sira kabeh ya akhi sedulur ingsun bil ahadithi kelawan pira-pira anane hadis adalati kang nuduhake apa pira-pira hadis ala kufri ing atase kafir ing atase kafir tariki sunati wong kang ninggal sunat biha ulai ashabat kelawan mengkono-mengkono pira-pira sahabat wal a'immati lan pira-pira imam al-qailin kan niku para sahabat para ulai ashab wa ulai qail wa ulai a'immah qailin akan padha matur kang padha dawuh sapa niku para sahabat lan para imam bimuqtadha kang den terangake ing dalam hadis kafirah walau lam yakun lamun ora on iku mintari kisolati saking wong kang ninggal salat ila kajaba ikraduhu ila kajaba ikraduhu belenjani sapa wong an maulahu saking pangerane wong aladika khalaqu wasdati'ati sapa pangeran sapa maulah ku ing dalem man fasawahu mongko bagusi sapa Gusti Allah maulah wa ada lan bakal ngadili sapa maulah ku ing dalem man warba lan ngite-ngite sapa pangeran ku ing dalem man wa ta'amalan paring panganan sapa maulah ku ing dalem wasako lan marini sapa Allah sapa maulah ku ing atase wa dakhala lan bakal mancingake sapa Gusti Allah maulah ku ing atase sabilan najati ing dalam dalan kang bener ing dalam dalan keberhasilan wa arafa lan bakal marohake sapa Gusti Allah ku ing dalam masyayira adahu ing biro-biro dalan satrone Gusti Allah pakai famoko halika ya Allah ya liku patut bihadan abdi kelawan ikilah kawula anto kang apes kang lemah adzanimi kang terhina ani asya ing to maksiat sapa kawula kang dhaif adzanim arroba ing dalem pangerane al-dhaif adzanim al-karimah kang mulya ayuti'a lan alamman sokoman asyaiton ing dalam syaiton arrojim lan terkutuk alatikan akhroja ngetokake sapa si setan iku minal jannati saking swarga sapa sing ditokne abahu ing dalem bapake kawula maksudipun Nabi Adam wa ila sabilil halakati lan menuju kemarin dalam kerusakan tak akan ngajak sapa setan ku ing dalam kawula. Di hadis ini anak sangat panjang sekali hadis ini yang mana hadis ini diambil oleh para sahabat-sahabatnya baginda Rasulullah yang terkenal akan kesyukuran ilmunya, kesyukuran dalam meriwayatkan hadis. Di antaranya yang tadi kita sebutkan ada Umar bin Khattab, terus kemudian Abdurrahman bin Auf, Mu'adz bin Jabal dan sebagainya, dan para tabi'in, para ulama-ulama salaf, para imam, di antaranya adalah Imam Ahmad bin Hanbal, kemudian Syekh bin Rawahai, terus kemudian juga Abdullah bin Mubarak, terus kemudian Syekh Nakhai. Di antara para ulama-ulama ini meriwayatkan hadis yang sangat panjang sekali, yang pada intinya di antara banyaknya orang yang kufur, banyaknya orang yang berperilaku kafir, yang tadinya dia iman sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus kemudian dia kafir karena sebab utamanya adalah meninggalkan sholat atau bermain-main dengan sholat. Padahal di sini juga dikatakan bahwa Allah lah yang menciptakan mereka, Allah yang kelak nanti akan mengadili mereka, Allah yang akan memberi makan rezeki kepada mereka, Allah pun juga akan memberikan segala macam yang dia minta, dan Allah pun juga yang akan menunjukkan seseorang menuju jalan yang benar, dan Allah pun juga yang memberikan pengetahuan mana jalan yang baik dan mana jalan yang tidak baik. Ini semuanya Allah berperan, Allah lah yang melakukan, Allah lah yang memberi.
dikatakan dia adalah hambanya Allah, dia dikatakan adalah makhluk yang paling lemah dan makhluk yang paling terhina, yang mana Allah memberikan segala anugerah yang Allah berikan kepada dirinya, tapi dia bermaksiat kepada Allah. Dengan cara apa dia bermaksiat? Dengan cara dia mengikuti segala perintah yang ada pada setan. Setan mengajak ini, terus kemudian dia menurutinya. Setan memerintahkan hatinya untuk ini, terus kemudian dia mengiyakan. Fawailun, maka celakalah liman bagi seseorang tapi yang mengikuti satu mandu ing dalam setan, wa ajabalan mengiyakan ta'ahu ing dalam ajakan setan, wa khalafalan beda, ya, sudah berbeda amra sayyidihi wa maulahu, segala macam perintah yang Allah berikan, ya, segala perintah yang Allah tunjukkan kepada seseorang, ini semuanya sudah beda. Makanya dikatakan ketika seseorang ini sudah mengikuti setan, maka segala sesuatu yang seharusnya dia lakukan atas dasar perintahnya Allah, ini semuanya akan telah berubah semua. Fama mengkautawi apa akbaha wal mas'ahu kelakuan wong wa malan iku apa adzman balwahu, luwih gede-gede ini berbahaya, segala macam yang amat-amat berbahaya. Wa malan apa asko nyelakaake sapa sahabahu sohbah ing dalam waktu isure, wa masakulan ing dalam waktu sore. Amalan iku akhbata jemberake sirah ing dalam tingkah rahasia, wala jawabu lan ing dalam tingkah medeni. Fabadaru mongko padha reketan sapa sira kabeh ikhwani sedulur ingsun, rahimamu muga paling rahmatku ing atase kum ing dalam sira kabeh sinten Allah Gusti Allah, inda sama'il adani ing dalam nalikane krungono adzan, ila ta'ati rahman muga maring taat marang Gusti Allah. Kemudian beliau Muslim juga mengatakan, selalu bersatulah kalian, bersama-sama kalian, semoga Allah merahmati kalian, terutama ketika mendengar adzan, dan kemudian juga mengikuti apa yang Allah perintahkan. Ini setelah mendengar adzan kita melaksanakan sholat. Wandarulan wadawati sopa syarakabe ayyul hiya yang mengumpulkan perintah Gusti Allah kuming dalam syarakabe sopa syaitan wayak tanisa lan jaring sopa si setan kuming dalam syarakabe bitakasuri kelawan sifat aras-arasan watawani lan sifat alon-alon kemak-kemak dan tanda akhir tidak cepat-cepat. Fa'inaku mongko sesungguhnya sifat aras-arasan dan aras-arasan iku khisyun dino wal khusron lan dino. Wa'lamu lan podo ngerti sapa sira kabeh ma'asyiral ikhwani bira-bira sedulur sira kabeh wafaqo mongko memfakihkan, memberikan paham yang dalam sira kabeh sinten Allah Gusti Allah, wa hadalan muga paring petunjuk sinten Gusti Allah kum ing dalam sira kabeh, anaku ing sedune kelakuan yang jamu wajib kum ing dalam sira kabeh, wa ta'ayyan mulan dadi nyoto alaikum ing atas sira kabeh apa amrul misaikum pira-pira perintah wong pira-pira perintah ing dalam perintah Islam, aulati kumlan perintah ing atas ing dalam pira-pira anak-anak Islam bisolati kelawan lakoni sholat wal muhafadzatu lan tegese menjaga alaiha ing atas sholat. Ya. Di sini juga beliau Mbak Muslim juga memberikan memberikan perhatian kepada kita untuk selalu berhati-hati dalam rangka mendidik istri terutama, terus kemudian anak-anak untuk melaksanakan sholat dan untuk menjaga agar sholatnya ini bisa istiqomah, bisa terlaksana dengan baik. Jadi karena banyak di antara orang-orang dulu, para ulama-ulama salaf yang mengatakan bahwa di antara sebabnya orang alim, orang soleh yang dulunya
di dunia itu amalnya banyak, terus kemudian ibadahnya juga banyak, tapi ketika di akhirat malah masuk neraka. Kenapa sebabnya? Karena ketika dulu di dunia dia sibuk dengan dirinya sendiri sehingga sampai melupakan tanggung jawabnya kepada keluarga, terutama tanggung jawab bukan hanya sekedar menafkahi saja, bukan hanya pekerjaan yang sifatnya hanya memberikan makan, minum, pakaian, uang, dan segala macam kebutuhan sehari-hari kepada anak istrinya, tidak hanya itu. Nah, kebutuhan yang dimaksudkan oleh musuhan ini adalah kebutuhan yang berkaitan dengan kebutuhan atas perintahnya Allah, yakni sholat. Makanya wajib untuk selalu mengingatkan anak istri ini, wajib untuk diingatkan. Karena kadang-kadang orang itu, apalagi orang-orang di zaman sekarang itu diceritakan bahwa di antara kebiasaan orang-orang zaman sekarang itu kadang-kadang terlalu sayang kepada anaknya. Misalnya anaknya terlalu capek, terus sudah masuk waktunya sholat, orang tuanya nggak bangunkan. Alasannya apa? Alasannya mungkin dia capek, tadi malam habis jaga kampung ya, jaga pos kampung, terus kemudian anaknya tertidur pas waktu azan subuh nggak dibangunkan sama orang tuanya. Alasannya karena kasihan, capek. Yang ini yang perlu kita luruskan, yang perlu kita fahamkan, bahwasanya ketika anak tidak melaksanakan sholat ini karena atas kelalaian orang tuanya dalam hal mengingatkan, ini nanti dosanya itu ditanggung oleh orang tua. Anak di dunia bisa kita kasih, kita saat ini bisa mengasihi anak di dunia, bisa mengasihi istri di dunia, tapi kalau sudah di akhirat nanti lain, beda ceritanya. Anak-anak kita dulu yang ketika di dunia dia capek, terus kemudian dia tidur, terus kemudian kita nggak membangunkan dengan alasan kita kasihan kepada anak, tapi nanti di akhirat anak tidak akan kasihan sama kita. Ketika dia nanti sudah diadili oleh Allah, diambil buku kitabnya pada tanggal sekian jam sekian di hari ini kamu tidak melaksanakan sholat. Terus kemudian ketika malaikat hendak menyiksa seorang anak yang seperti itu, anak itu akan protes kepada Allah, ya Allah, memang pada hari ini tanggal sekian, tepatnya jam sekian, saya memang tidak melaksanakan sholat. Cuma sebab saya tidak melaksanakan sholat itu karena itu bapak saya itu, karena itu ibu saya. Dia membiarkan saya tidur padahal ini sudah masuk waktunya sholat. Dibiarkan sehingga saya jadi tertidur sampai kebablasan hingga bapak ibu saya tidak memperdulikan sholat saya. Maka jika panjenengan hari ini mau menyiksa saya, maka siksa dulu orang tua saya. Makanya anak istri ketika di dunia itu hidup bareng sama kita nanti, tapi di akhirat bisa jadi musuh, musuh yang nyata. Bahkan dikatakan pula bahwa banyak di antara para istri-istrinya umat manusia nanti ketika sudah berada di akhirat, ketika mereka hendak dimasukkan ke dalam neraka, ini mereka menuntut kepada suaminya dulu agar suaminya juga dimasukkan ke neraka dulu sebagaimana Allah memasukkan dirinya. Bahkan para istri yang di dunia itu mereka mencintai kita, menyayangi kita dan seterusnya ya. Tapi nanti kalau sudah di akhirat, mereka rela menginjak kepala kita demi mereka ini bisa naik ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya keadaannya berbalik. Maka dari itulah wajib sangat bagi kaum laki-laki terutama para suami dan anak-anaknya untuk melaksanakan sholat. Jangan sampai ditinggal ya apa caranya, pokoknya ditegur, diperintahkan untuk sholat. Kenapa demikian? Fa'inahuna, karena sesungguhnya para istri dan anak-anakmu ibu amanatullah, perintahnya Allah, amanahnya Allah. Ing datum kama ing dalam surga. Maka qala teman-teman wis dawuh Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la takhumullaha wa rasul wa takhumu amanatikum wa antum ta'lamun. Ya ayyuhalladzina amanu, sekumpulane wong-wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina la takhumumu aja padha berkhianat sapa sira kabeh Allah ing dalem Gusti Allah wa rasul lan ing dalem utusanipun Gusti Allah. Wa takhumu lan aja padha berkhianat sapa sira kabeh amanatikum ing dalem pira-pira
Bismillahirrahmanirrahim. Qala sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah fi nisa. Allah ing dalem Gusti Allah ing dalem Gusti Allah fi nisa ing dalem masalah perempuan. Maksudipun Kanjeng Nabi napa? Rasulullah sebelum menyampaikan hadis ini, sebelum menyampaikan tanggung jawab seorang laki-laki terhadap perempuan, itu sampai mengatakan Allah. Kenapa kok dikatakan seperti itu? Karena di situ dimana kita diamanahkan seorang perempuan, ya, diamanai seorang wanita, maka di situ sebenarnya pada hakikatnya di situ kita dapat tanggung jawabnya Allah. Ini wonten istilah tiang Jawa niku wong wedok niku surga nurut, neraka katut. Ini perempuan. Karena banyak pula perempuan wanita yang mereka ini bukan orang alim, orang biasa, tapi mlebu surga gara-gara barokah bojone. Ada cerita-cerita yang seperti itu. Karena ketika perempuan ini masih belum dinikah sama seseorang, ini imam yang wajib dia taati adalah bapak sama ibunya. Bapak lebih utama karena bapaknya adalah seorang wali bagi anak perempuan tadi. Perempuan tadi nggak akan pernah bisa menikah, bahkan nggak pernah mungkin punya anak tanpa ada persetujuan dari wali yang manakala ini adalah bapaknya sendiri. Tapi kalau nanti perempuan ini sudah dinikah sama orang, maka hak prioritas untuk memerintah dia harus manut sama siapa, itu semuanya nanti akan dipegang oleh suaminya, bukan lagi bapaknya lagi. Sampai diceritakan di dalam salah satu khasaisus sahabat, cerita-ceritanya para sahabat. Tercitalah dulu suatu saat ketika Rasulullah membutuhkan bantuan untuk perang. Ini Rasulullah ini sudah menyeleksi semua para sahabat-sahabatnya, mana yang nantinya siap untuk diajak perang dan mana yang siap untuk menjaga tempat pertahanannya, dia tidak berperang. Tersebutlah ada salah seorang sahabat yang ini baru menikah, tapi saat itu dia diperintah oleh Nabi untuk diajak perang. Suaminya dipeseni, ya, saya hari ini diperintah oleh Rasulullah untuk ikut serta atau disuruh untuk memerintah disuruh oleh Rasulullah untuk datang ke suatu tempat. Saya minta tolong kepada sampean, selama belum ada kabar saya gugur di medan perang, sampean jangan sampai keluar rumah. Dipesan suaminya. Maklum mantan anyar baru saja menikah, kok moro-moro si lanang suaminya ini diajak perang oleh baginda Nabi. Diperintahkan untuk tetap tinggal di rumah sama suaminya. Tidak boleh apa-apa, kau boleh keluar, boleh pulang ke rumah orang tuamu ketika kau sudah mendengar kabar bahwa kalau saya ini gugur di medan perang, saya mati jihad fisabilillah, saya meninggal, mati syahid saya. Tidak apa-apa sampai pulang. Tapi kalau sampai masih belum dengar kabar bahwa saya telah gugur di medan perang, sampai jangan sampai keluar rumah. Perintah. Ini kata perempuannya, memang Pak Jenengan Mas sudah memerintahkan seperti itu. Ya bismillah, sudah saya tinggal di rumah, saya tidak akan keluar rumah sebagaimana Pak Jenengan memerintahkan kepada saya. Dan saya akan keluar rumah, maksudnya saya pulang akan ke rumah saya kalau memang sudah mendengar kabar bahwa Pak Jenengan itu sudah tewas. Ini sepasang orang sepasang sahabat dan sahabatiyah, ya, yang Kanjeng Nabi yang sama-sama orang soleh, yang sahabatnya juga orang soleh, yang sahabiyah, sahabat yang perempuan itu juga orang soleh. Akhirnya berangkat ini si suaminya ini berangkat. Pas waktu dapat 3 hari, ya, pas waktu di dalam peperangan dapat 3 hari mendengar kabar bahwa ayahnya sakit, ayahnya si perempuan ini sakit, dan meminta semua anak-anaknya untuk datang ke rumah. Ya mungkin sakit terus kemudian mau berwasiat, mau memberikan wasiat kepada anak-anaknya, nanti diperintah kok ini dan seterusnya. Itu seperti itu. Nah, karena ini perempuan ini juga bingung waktu itu, ya, ini gimana, saya mau tak keluar rumah, nanti kalau saya keluar rumah ini berarti ya saya tidak manut sama bujuk saya, tidak manut sama suami saya. Tapi kalau saya nggak keluar rumah, saya nggak menjenguk bapak saya, ini bapak saya ini apa ini? Iki bapakku, ya apa-apa pokoknya tetap bapakku, enak apa-apa ya ini tetap bapak saya. Tapi akhirnya karena dia mendengar salah satu sabdanya Kanjeng Nabi bahwa orang itu kalau sudah menikah itu sudah menjadi milik mutlak suaminya. Apa-apa kata suaminya,
wajib taat kepada suaminya, kecuali la ta'ata fil makhluk li maksiatil khaliq. Wajib taat kepada suami kecuali boleh tidak taat ketika suami memerintah untuk melakukan hal-hal yang tidak benar. Kalau misalnya ada suami nakal, dek tak kayak duit semian, tak kasih uang sekian, tolong gunakan untuk untuk modal menipu orang, istilahnya membuat membuat desas-desus dengan ini. Nah itu kalau perempuan itu tidak malu sama suaminya, tidak apa-apa, tidak dosa. Tapi selama perintah dari suaminya ini adalah perintah yang bisa menunjukkan dia atau membawa dia kepada rahmat Gusti Allah, maka tidak ada alasan untuk kita tidak malu. Wajib malu. Tapi ketika perintahnya ini sudah bermaksiat kepada Allah, maka tidak ada kata malu walaupun ini kepada seorang suami, seperti itu. Akhirnya dia, karena ini perintah ini perintah yang bapaknya kasihkan kepada dia berupa surat untuk datang ke rumah, ini tidak diiyakan. Bahasanya disampaikan itu namanya mengindahkan perintah. Intinya perintahnya itu tidak diiyakan. Si perempuan itu tetap bertahan di dalam rumah. Tentunya saat itu juga dalam keadaan berat ya. Dia ngempet saat itu. Nah, lain kalau aku tidak tahu ya oleh bapak, ya tapi dia ini perintahnya suami ya, seperti itu. Akhirnya beberapa hari kemudian datang lagi surat bapaknya sudah sekarat. Ya, dalam membaca surat itu dia dalam keadaan nangis. Ini nanti saya datang apa enggak? Kalau saya datang berarti saya sudah khianat sama suami saya. Tapi kalau saya tidak datang, ya apa kalau bapak saya meninggal tapi tanpa ada saya? Akhirnya tetap, karena dia memegang betul-betul hadisnya Kanjeng Nabi, dia tetap bertahan di rumah sampai beberapa hari dia mendapatkan kabar, tapi suratnya ini bukan dari ayahnya, tapi berasal dari kakaknya yang mengatakan bahwa ayah tercintanya sudah tidak ada. Derai air mata saat itu keluar semua, tangis-tangisan di dalam rumah, tapi tetap tidak akan datang ke proses pemakaman orang tuanya, proses pemakaman ayahnya tidak akan datang. Kemudian jarak 2 minggu setelah wafatnya ayah, suaminya pulang, walhamdulillah dalam keadaan sehat. Tapi ketika suaminya itu sampai di dalam rumah, suaminya membuka pintu, dia mengatakan bahwa kok sampai masih ada di dalam rumah, kata suaminya. Terus kata istrinya, kenapa mas kok panjenengan bilang seperti itu? Suaminya mengatakan, beberapa hari yang lalu saya mendengar kabar dari sahabat yang lain bahwa mertua saya, ayahmu yang tidak lain adalah ayahmu ini sakit. Saat itu langsung saya ngomong kepada Allah, ya Allah, kalau seandainya istri saya keluar rumah, aku sudah ikhlas. Saya tidak akan pernah malas sedikit pun. Karena apa? Ini sesuatu hal yang darurat. Tidak mungkin istri saya tetap di rumah kalau keadaan kondisi mertua saya dalam keadaan sakit. Maka kalau misalnya hari ini istri saya keluar rumah tanpa adanya izin dari saya sudah ridho ya Allah. Dalam hati saya sudah mengatakan gitu, tapi kenapa kok sampai tidak keluar rumah? Padahal itu bapakmu yang sakit, ayahnya sampai yang sakit kok tidak keluar. Kenapa? Istri tadi mengatakan bahwa aku tidak berani keluar sebagaimana panjenengan telah memerintahkan saya. Ya, jadi seperti itu. Akhirnya mereka tangis-tangisan di dalam rumah. Terus kemudian si suami dia ganti pakaian langsung kemudian mengajak istrinya untuk pergi ke rumah orang tua, ke mertuanya, dan ziarah ke makam. Jarak beberapa hari setelah ziarah selesai mereka pulang, Kanjeng Nabi datang bertamu ke rumah pasangan suami istri tersebut yang mengatakan bahwa aku telah mendapatkan informasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui para malaikatnya bahwasanya ayahmu telah diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sebab apa? Sebab memiliki istri yang soleh, yang panut sama suaminya. Jadi gara-gara dia bertahan di rumah, bapaknya sampai diampuni semua dosa-dosanya oleh Allah, masuk ke dalam surga tanpa adanya hisab. Inilah hadirin. Makanya istri ini wajib manut sama suami, terkecuali kalau suaminya memerintah kepada hal-hal yang tidak manut, tidak apa-apa. Tapi hati-hati juga para suami. Para suami hati-hati bahwa kalian memang bisa berbangga-bangga memiliki istri yang manut, tapi ingat tanggung jawabnya lebih
besar. Wong wedoke sampeyan kok suatu waktu keluar rumah dengan pakaian-pakaian yang bisa menjadikan laki-laki lain kok tergoda, terus akhirnya bojomu dijaraki, kok nang hatimu ndak ada rasa cemburu, hati-hati. Wong lanang kok ibu tentu sampun pesen tempat VIP di dalam neraka, karena laki-laki tersebut namanya adalah dayun. Dikatakan Kanjeng Nabi bahwa la yadkhulul jannah, di antaranya orang-orang yang tidak akan masuk ke dalam surga itu adalah para dayun. Faman lam yum fa innahu amanatun indakum wa lam bisuhab